Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Muhyiddini, NIM 2402001020450. Saya dari kelas MJ507 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai manajemen risiko pada PT Pelasta Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa sih manajemen risiko itu sangat penting. Jadi dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, manajemen risiko itu menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional bisnis atau menimbulkan kerugian finansial. Nah, inflasi yang tidak terduga, perubahan suku bunga, atau jatuhnya pasar dapat cepat berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis karena ketidakstabilan ekonomi. Kemudian saya akan memaparkan hasil analisisnya mengenai manajemen risiko pada PT Pelasta Indonesia. Jadi PT Pelasta Indonesia ini bergerak di bidang manufaktur produk karet untuk industri otomotif. Menghadapi berbagai risiko yang kompleks, dalam konteks ini, pengelolaan risiko menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan operasional dan daya saing perusahaan. Dari hasil analisis saya, ada beberapa aspek risiko di PT Pelasta Indonesia, yaitu yang pertama ada risiko operasional. Nah, meliputi yang pertama gangguan produksi. Nah, risiko ini melibatkan gangguan pada jalannya proses produksi dan mitigasinya meliputi pemeliharaan mesin secara rutin, penyimpanan cadangan suku cadang, dan memiliki pemasok alternatif. Kemudian ada kecelakaan kerja. Pada area produksi adalah area yang memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja. Jadi mitigasi risiko ini dapat berupa pelatihan keselamatan kerja, penerapan standar keselamatan yang ketat, dan pengawasan aktif di lokasi kerja. Kemudian ada kualitas produk. Produk yang gagal ini menyebabkan kerugian pada perusahaan. Nah, pengendalian kualitas melalui pengujian ketat di setiap tahap produksi sangat penting untuk mengurangi risiko ini. Yang kemudian ada dari aspek keuangan. Pertama itu ada perubahan biaya produksi. Harga bahan baku seperti karet tidak stabil tergantung pada kondisi pasar global. Nah, perusahaan dapat mengelola risiko ini dengan kontrak jangka panjang dengan pemasok atau menggunakan hedging keuangan. Nah, yang kemudian itu ada ketergantungan pada klien utama. Ketergantungan yang besar pada satu atau beberapa pelanggan utama berisiko jika pelanggan tersebut mengurangi pesanan atau beralih ke pemasok lain. Kemudian ada kurs valuta asing. PT Pelasta ini terlibat dalam perdagangan internasional. Jadi pengelolaan risiko ini dapat dilakukan melalui lindung nilai mata uang. Kemudian ada dari aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah turnover karyawan. Kehilangan tenaga kerja terampil dapat memperlambat proses produksi dan meningkatkan biaya rekrutmen serta pelatihan karyawan baru. Nah, yang kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Kurangnya pelatihan bagi karyawan dapat menyebabkan rendahnya produktivitas. Nah, program pelatihan berkala yang struktur harus diterapkan untuk memastikan tenaga kerja tetap kompeten dan perkembangan teknologi. Kemudian ada dari aspek risiko lingkungan dan regulasi, yaitu meliputi kepatuhan regulasi. Jadi industri otomotif atau manufaktur itu diatur oleh banyak regulasi terkait emisi, limbah, dan keselamatan. Nah, jadi pemantauan regulasi yang ketat dan konsultasi dengan ahli hukum adalah langkah penting untuk mengelola risiko ini. Kemudian ada dampak lingkungannya. Manufaktur memiliki potensi pencemaran lingkungan seperti limbah cair atau emisi udara. Nah, risiko ini dapat dikelola dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, pengolahan limbah yang efisien, dan audit lingkungan secara berkala. Kemudian ada risiko pasar, yaitu memiliki persaingan yang ketat dan permintaan pasar yang tidak. Jadi ketidakpastian permintaan di sektor otomotif dapat mempengaruhi pendapatan. Yang terakhir itu ada risiko dari teknologi. Yang pertama adalah kegagalan sistem dan juga cyber security.
Nah, dapat saya simpulkan dari hasil analisis saya bahwa manajemen risiko di PT Velasco Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup identifikasi risiko, evaluasi dampak, serta strategi mitigasi yang terencana. Jadi dengan memahami dan mengelola berbagai risiko tersebut, PT Velasco Indonesia dapat mendukung keberlanjutan operasional dan daya saingnya di industri otomotif. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.